Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Intan harap sehat selalu ya. Oke anak-anak, alhamdulillah hari ini kita masuk subtema 4 yaitu gemar membaca. Tapi sebelum itu, before study, let's pray together. Kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sekarang pembelajaran 1 halaman 88. Coba perhatikan gambar nak. Nina dan teman-teman pergi ke perpustakaan. Mereka ingin membaca buku karena membaca sangat menyenangkan. Banyak buku yang menarik di sana. Ada buku ilmu pengetahuan dan ada juga buku cerita bergambar. Ingatkah kamu tentang aturan membaca? Nah, kita ingat-ingat kembali ya. Pertama, ketika membaca, posisinya adalah duduk yang tegak saat membaca ya nak ya. Jadi kamu tidak boleh membaca sambil tiduran ataupun tengkurap. Nah, yang kedua adalah membaca di tempat yang cukup cahaya. Jadi, usahakan kamu jangan membaca di tempat yang redup, apalagi gelap ya. Nah, kita lanjut. Halaman 89. Coba lihat, Nina, posisi membacanya sudah benar belum? Sudah. Ya, karena Nina duduknya tegap dan jarak antara bukunya pun jauh. Sekarang, mari ikuti mem ya. Kita lihat. Buku. Ya, lalu kemudian apa itu? Meja. Nah, selanjutnya gambar apa? Kursi. Ya. Lalu siswa, kemudian sekolah, dan yang terakhir adalah membaca. Good job. Sekarang buka halaman 90 nak. Nah, Nina juga suka membaca di rumah. Keluarga Nina suka membaca bersama, tapi bacaan mereka berbeda-beda. Nah, Nina suka membaca buku cerita. Adik suka membaca komik anak. Ayah suka membaca koran. Dan ibu suka membaca novel. Nah, sekarang, wah, dilihat ya nak ya. Ayo, coba kamu pasangkan bacaan yang disukai keluarga Nina ya. Ikuti garisnya ya, hingga bertemu dengan bacaan yang disukai oleh anggota keluarga Nina. Sekarang kita lanjut ke halaman 92. Di sana ayo berlatih. Yang pertama adalah tulislah B pada posisi yang benar saat membaca. Ya, tulis di dalam kotak ya. Lalu tulislah S pada posisi yang salah saat membaca. Kemudian bagian kedua adalah berilah tanda centang pada bagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat kerajinan. Yang mana dipilih ya nak? Dan yang ketiga adalah tuliskan nama bacaan sesuai gambar. Apakah itu koran atau majalah ya, silakan ditulis. Nah, kita lanjut ke halaman 95. Ayo berlatih. Yang pertama adalah silakan kamu beri tanda centang pada gerakan mendorong.
dan berilah tanda silang jika bukan gerakan mendorong. Nah, sedangkan yang bagian 2, coba kamu perhatikan gambarnya, ketiga gambar tersebut. Setelah kamu perhatikan, kemudian kamu pasangkan apakah gambar tersebut termasuk cara membaca yang benar atau cara membaca yang salah. Sekarang kita lanjut ke halaman 97. Wah, kamu bisa lihat ya nak ya, rak bukunya Deli tersusun sangat rapi. Itu artinya Deli menjaga bukunya dengan baik. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Intan perbesar tuh susunan buku Deli. Coba perhatikan susunan bukunya. Nah, rak buku yang Deli punya tersusun membentuk pola bilangan. Sekarang kita lihat ya pola bilangannya ya. Coba 2, lalu 3, setelah itu 2, kemudian 3, lalu 2 buku lagi dan 3. Oke, nah itu adalah pola bilangan. Ya, pola adalah yang bersusun secara terulang, nak. Ya, kita lanjut. Buka halaman masih 97 ya, nak ya. Kamu lihat yang bagian bawahnya. Nah, ada gambar kumbang. Lihat, gambar yang pertama kumbangnya ada berapa? Ada 1. Lalu di gambar yang kedua kumbangnya ada 2. Pinter. Setelah itu, setelah 2 kumbang, gambar selanjutnya kumbangnya ada berapa? 1. Nah, kemudian harusnya kita mengisi 2. Kenapa 2? Karena gambar 1 kumbang setelahnya adalah gambar 2 kumbang. Nah, setelah 2 itu ada gambar 1 kumbang lagi. Ya nak ya. Nah, sekarang coba perhatikan kembali gambar yang selanjutnya. Ada gambar kue di atas piring. Nah, perhatikan coba nak. Gambar yang pertama kuenya ada berapa nak? Ada 3. Lalu di gambar yang kedua, wah, kosong. Nah, ini kita harus cari nih, kira-kira berapa kue nih di gambar yang kedua. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di gambar yang ketiga, kuenya ada 1. Nah, lalu di gambar yang keempat, kuenya ada 3. Dan di gambar yang terakhir, kuenya ada 2. Nah, coba kamu perhatikan polanya. Coba, sudah bisa menebak belum? Nah, setelah angka 3, angka berapa? Ayo. Ya, angka 2. Jadi, gambar yang kedua di kotak yang kosong itu kita isi dengan jumlah kue 2. 2 kue. Ya nak ya, ayo kita tulis 2. Kamu boleh tulis angka 2 ataupun kamu boleh menggambar 2 buah kue. Wah, iya, yang di atas yang gambar kumbang belum kita tulis ya. Yuk kita tulis. Dah, kita lanjut nah. Di halaman 98. Ayo menulis. Nah, di sana lihat nak. Ada gambar, keempat gambar itu adalah salah satu jenis dari berbagai jenis buku ya nak ya. Nah, sekarang kamu diminta untuk menebalkan huruf-huruf tersebut ya. Nah, yang pertama ada cerita bergambar. Yang kedua jenis buku novel. Yang ketiga jenis buku majalah.
Dan yang terakhir atau yang keempat adalah jenis buku ensiklopedia. Ditebalkan ya nak ya, yang rapih ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke halaman 100. Ayo berlatih. Yang pertama dilihat, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan cara merawat buku yang benar, ya. Lalu yang kedua, lengkapi kotak sesuai pola gambarnya. Ya, kotak yang kosong silakan kamu isi sesuai polanya ya, Nak. Nah, yang ketiga, tebalkan nama jenis bacaan pada gambar. Koran dan majalah anak. Oke, pinter. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke halaman 104. Ayo sayang, dibuka dulu halaman 104. Sudah? Nah, kita masih ayo berlatih ya. Nah, yang bagian pertama adalah silakan kamu beri tanda centang pada cara membaca yang tepat. Dan silakan kamu beri tanda silang pada cara membaca yang tidak tepat. Dipilih ya, Nak. Nah, yang kedua adalah pasangkan gambar dengan teks cerita yang sesuai. Contohnya, gambar yang pertama, Nina, ya, ada Nina. Nina berkata, cuacanya cerah, aku mau membaca buku. Nah, kira-kira teks cerita yang sesuai yang mana ya? Tinggal kamu pilih. Apakah Deli menyapa Nina, Deli ingin meminjam buku Nina, atau Nina meminjamkan buku kepada Deli, dan atau cuaca sangat cerah, Nina membaca buku di bangku taman. Nah, silakan dipilih ya, Nak ya. Oke, next. Kita lanjut pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5, ayo amati. Nah, pertama coba meminta kamu untuk amati keempat gambar tersebut. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha membaca harus di tempat yang terang. Membaca di tempat yang redup dan gelap tidak baik untuk kesehatan mata. Jika ruangan gelap, nyalakan lampu terlebih dahulu ya. Sekarang meminta kamu berilah tanda senyum pada gambar pada tempat membaca yang baik, dan berilah tanda sedih pada tempat membaca yang tidak baik ya, di kotak yang telah disediakan ya, Nak ya. Oke, kita lanjut halaman 106. Pada halaman 106, coba lihat, Nina gemar membaca. Oh, itu adalah kebiasaan yang bagus ya. Nah, sekarang tahukah kamu bagian-bagian buku apa saja sih? Nah, sekarang kita akan pelajari ya bagian-bagian yang terdapat pada buku ya. Nah, yang pertama, nih lihat, Mem kasih contoh, itu adalah sampul buku. Sampul buku terletak di bagian paling depan ya, Nak ya. Nah, pada sampul buku terdapat judul buku. Selanjutnya, ketika kamu membuka sebuah buku, nah ada yang pertama itu adalah halaman buku. Ya, yang Mem kasih tanda panah itu adalah contoh halaman bukunya di sana. Lalu, yang tulisan-tulisan itu adalah isi ceritanya. Nah, ketika ada gambar pada buku, itu adalah gambar ilustrasinya ya, Nak ya, atau gambar buku. Nah, kita lanjut halaman 107. Ayo berlatih. Bagian yang pertama adalah berilah tanda centang pada tempat membaca yang benar. Dan bagian yang kedua adalah lengkapi pola gambar di bawah ini. Ya, Nak ya. Lengkapi pola gambar hingga membentuk sebuah pola yang sesuai. Oke, Nak? Ada A, B, C. Silakan diperhatikan dulu ya gambar-gambarnya. Nah, sekarang kita lanjut.
kita akan mempelajari tentang suku kata. Baik anak-anak, dilihat. Gambar apa itu? Buku. Nah, buku. Kata buku terdiri dari 2 suku kata, ya. Dan kemudian itu gambar apa, Nak? Kuku. Ya, kata kuku terdiri dari 2 suku kata. Nah, kata buku dan kuku punya bunyi yang mirip. Sekarang tugasmu adalah tulislah suku kata dari kata-kata tersebut ya Nak ya. Ada kelas, gelas, kelapa, dan kepala. Coba ya Nak ya, tulis suku katanya. Oke, sekarang kita ke halaman 109. Ayo mengamati. Nah, sebelum itu coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 109. Ayo mengamati. Nah, coba kamu perhatikan ada 3 gambar ya Nak ya. Pertama ada gambar bola di dalam keranjang, kemudian gambar bunga di dalam vas, dan kemudian yang terakhir ada gambar kue di piring. Nah, tugasmu adalah lengkapilah gambar yang tidak ada sesuai dengan polanya. Ya, seperti yang tadi kita pelajari ya Nak ya, pola bilangan. Ya, kamu gambar di situ ya. Sekarang kita lanjut yuk. Nah, ini adalah halaman terakhir. Ayo berlatih. Yang pertama adalah bacalah cerita di bawah ini. Nah, kamu baca dahulu di dalam kotak berwarna biru. Nah, lalu di sana ada kata yang bercetak tebal. Nah, tugasmu adalah cukup kamu lingkari kata yang bercetak tebal yang memiliki 2 suku kata dengan menggunakan warna merah. Ya, dengan pensil warna berwarna merah kamu lingkari. Dan kata yang bercetak tebal yang memiliki 3 suku kata, silakan kamu lingkari dengan pensil warna yang berwarna biru. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, bagian yang kedua adalah masih kita membahas tentang pola. Ya, coba ya lengkapilah pola di bawah ini. Tuh yang A, B, dan C. Oke. Alhamdulillah, buku tema kegemaranku tema 2 telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya ya anak-anak. Tetap semangat. Semangat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.